Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Jamaah Masjid Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini atas izin Allah dan pertolongannya kembali kita dipertemukan dengan agenda rutin kita, yakni pengajian umum Ahad pagi di Masjid Nurul Falah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berada di jalannya. Semoga kelak di yaumul akhir nanti kita bisa mendapat syafaat dari beliau. Sebelum dimulai, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, 2 inti, 3 doa, 4 pengumuman dan lain-lain, dan yang kelima penutup. Ini acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan baca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lanjut acara yang kedua yaitu inti atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Qadarusman pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita baca Sayyidul Istighfar kita. Mudah-mudahan yang menjadi munajat, permohonan, doa dari Bapak Ibu sekalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab kita membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba
illa anta. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami pada pagi hari ini ingin memulai dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Arba'in Imam An-Nawawi, hadis yang kedua. Idz tala'a alaina rajulun. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anaknya Umar. Beliau menceritakan, idza tala'a alaina rajulun. Tiba-tiba ada seorang laki-laki muncul di hadapan kami. Syadidu bayadith thiyabi, bajunya serba putih. Syadidu sawadi asy'ari, rambutnya hitam, tidak ada putihnya, Pak. Berarti masih muda. La ya'rifu minna ahadun, di antara kami tidak ada yang kenal dengan orang itu. Wala yura atharus safar, tapi tidak tampak orang ini dari perjalanan jauh. Dia hanya orang sekitar sini, tapi anehnya kok tidak ada kami yang kenal dengan laki-laki ini. Fajalasa ilan nabi, tanpa berkata-kata tiba-tiba orang itu duduk di depan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Orang ini duduk membenturkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah. Jadi menyentuhkan kedua lutut orang ini dengan lututnya Rasulullah, berarti dekat. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhai. Lalu dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Faqala, maka orang itu berkata kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, ajarkan kepada aku apa itu Islam. Sehingga orang dikatakan Islam, ya sesuai dengan jawabannya Rasulullah ini. Maka Rasulullah mengatakan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka Islam itu adalah mentakrirkan, membacakan dua kalimat syahadat. Jadi ada ulama berpandangan walaupun lahir dari rahim seorang yang muslim, ketika nanti akil baligh yang ditandai dengan perempuan itu haid, atau salah satu di antara tiga yang menunjukkan dia sudah balik atau belum. Pertama, kalau laki-laki mimpi basah. Bapak-bapak dulu mimpi basah usia berapa, Pak? Kelas 4 SD. Wah, kecepatan nih Pak. Cepet banget nih Kalau perempuan nanti haid. Kalau dia tidak haid, tidak mimpi basah, maka yang kedua dilihat, kalau sudah keluar bulu di antara kemaluannya, itu berarti udah balik. Nah, keluar bulu itu usia berapa, Pak? Di sekitar kemaluan. Nah, itu ciri-ciri orang sudah balik. Kalau sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya, walaupun dia belum haid atau dia belum mimpi basah, itu udah balik. Atau yang ketiga, ketika dia mencapai usia 15 tahun. Kalau udah 15 tahun otomatis sudah balik. Mana yang lebih dulu datang di antara tiga itu, maka itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang itu sudah haid, sudah balik. Bisa dipahami, Pak? Yang pertama mimpi basah atau haid, yang kedua tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan, dan yang ketiga adalah ketika mencapai usia 15 tahun. 15 tahun itu berarti SMP. Kelas 2 apa kelas 3? Ya, bisa kelas 2, bisa kelas 3. Jadi kalau ada anak kelas 1 SMA kok belum mimpi basah, ya dia tetap udah balik. Karena sudah usia 15 tahun. Bisa dipahami, Pak? Itu cara menentukan orang itu balik atau tidak balik. Jadi tidak hanya haid sama mimpi basah. Nah, ketika seseorang itu sudah masuk usia balik, maka dia diminta mengikrarkan. Ayo baca 2 kalimat syahadat. Bisa apa enggak?
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu loh Pak. Jadi jangan sampai anak usia 15 tahun kok nggak bisa 2 kalimat syahadat. Padahal syarat Islam yang pertama itu adalah membaca 2 kalimat syahadat. Maka monggo, tapi ada ulama lain yang berpendapat tidak perlu karena memang sudah kecil lahir dari keluarga yang muslim. Monggo, nih saya keutamaan saja. Kalau jenengan punya anak udah usia baligh, diajari 2 kalimat syahadat dan didengarkan bahwa dia memang betul-betul bisa untuk melafadzkan 2 kalimat syahadat. Karena Islam yang pertama adalah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, tuqimus shalah, mendirikan ibadah salat. Maka kalau udah balik harus salat. Kalau dia nggak salat, kata Rasulullah, pukul ghairu mubarrah, tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jangan nyiapin rotan. Oh, 15 tahun enggak salat, ambil rotan. Nah, jangan, Pak. Ada tambahannya apa? Idribu ghairu mubarrah, darban ghairu mubarrah. Jadi pukullah anak itu, tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Berarti dipukul pakai apa, Pak? Hah? Dipukul tapi tidak menyakitkan. Jadi jangan pakai tongkat pramuka. Wah, itu malah memar nanti kan? Tidak boleh. Ghairu mubarrah. Yang ketiga, tuqimus wa tu'tiyaz zakah, sudah mulai bayar zakat. Contohnya zakat fitrah. Walaupun jenengan kadang-kadang anak kecil sudah dibayari zakat fitrah, ya enggak apa-apa, itu bagus. Lalu setelah wa tasumu Ramadan, yang keempat puasa Ramadan. Itu orang Islam. Dan yang kelima, wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji. Maka pertanyaan saya, Bapak Ibu sudah membaca 2 kalimat syahadat apa belum? Sudah. Sholat sudah apa belum? Puasa sudah apa belum? Zakat sudah apa belum? Haji sudah apa belum? Maka belum sempurna Islamnya. Bagi yang mampu gimana? Wong itu rukun Islam. Ya ndak ada urusan mampu ndak mampu. Haji itu hukumnya wajib. Yang ndak ngerjakan berbuat dosa. Maka diperintahkan oleh Al-Qur'anul Karim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kerjakanlah oleh kalian ibadah haji, kerjakanlah oleh kalian ibadah umrah. Jadi tinggal milih. Kalau belum haji umrah, kalau belum umrah haji. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah umrah apa belum? Nah, kan? Maka jenengan ngangkat tangan minta kepada Allah, ya Allah, jangan dulu engkau wafatkan kami sebelum kami sampai ke tanah suci. Maka ibu-ibu ndak usah mati dulu. Oh, ini permohonan kok. Namanya saja permohonan, Pak. Permohonan. Jadi Bapak Ibu, diselipkan di bulan-bulan haji ini salah satu doa apa? Ya Allah, jangan dulu engkau wafatkan kami sebelum kami melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Wes, keren apa enggak? Ya urusan nanti mati duluan ya itu belakangan, Pak. Wong ini permintaan kok. Namanya permintaan itu ya dikabulkan, alhamdulillah. Enggak dikabulkan ya iso dikabulkan. Ya toh, Pak? Maka minta kepada Gusti Allah, karena haji itu rukun Islam yang kelima. Islam tegak karena ditegakkan 5 perkara tadi, maka haji itu hukumnya wajib. Bisa dipahami, Pak ya? Nah, karena ibadah haji itu wajib, maka Bapak Ibu minta kepada Allah agar jangan sampai kita ini diwafatkan oleh Allah sebelum menunaikan ibadah haji dan umroh. Bisa dipahami ya? Sampai sini bisa dipahami? Saya, Pak, ini masih lanjut ini, Pak, masih koma ini. Udah dipahami sampai di sini?
Haji itu hukumnya apa? Wajib, karena itu rukun Islam yang 5. Yang kedua, maka Bapak Ibu berdoa kepada Allah, kalau bisa jangan dulu meninggal dunia sebelum haji dan umroh. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah bersabda di dalam hadis Al-Arba'in Imam An-Nawawi. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya suatu perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan orang di mata Allah mulia tidak mulia tergantung pada niatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena hari ini Bapak Ibu belum berangkat ibadah haji, belum berangkat ibadah umroh, maka tidak boleh tidak, kecuali Bapak Ibu meletakkan niat di dalam hati untuk melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umroh. Niat bayar apa enggak? Bu, niat bayar apa enggak? Pak, niat bayar apa enggak? Gratis, enggak butuh uang. Berangkatnya nanti butuh duit, tapi niatnya gratis. Maka karena ibadah haji itu wajib, orang yang belum punya tiket untuk berangkat ibadah haji, dia diwajibkan meniatkan di dalam hatinya untuk menunaikan ibadah haji ataupun menunaikan ibadah umroh. Walaupun kita tidak ngerti kapan akan berangkat, walaupun kita tidak mengerti punya uang apa tidak, walaupun kita tidak mengerti badan kita ini tetap sehat atau tidak, tidak ada urusan. Yang penting apa? Niat. Karena Allah memotret orang itu mulia atau tidak, yang dipotret pertama kali oleh Allah apanya? Niatnya. Bisa dipahami Pak? Bu, udah berniat belum? Nawaitul hajja wal umrata lillahi ta'ala. Udah gitu. Ya Allah, aku berniat nih, engkau ridho, saya akan menunaikan ibadah haji dan umroh. Kalau engkau ridho, jangan dulu engkau wafatkan kami sebelum kami melaksanakan ibadah haji dan umroh. Habis itu lihat dompetnya, tidak ada duitnya, ya sudah, tidak apa-apa, niat saja. Pokoknya tiap tahun jenengan di bulan-bulan haji niat, ya Allah mudahkan saya menunaikan ibadah haji dan umroh. Wes tunjukkan kepada Allah niat, ingin. Wong niat itu yo gratis. Bisa dipahami Loh, kenapa saya harus menyampaikan seperti ini? Karena Rasulullah itu bersabda begini, man nawa hijjatan thumma tufiya fakana hijjatan hijjatan hijjatan. Siapa orang yang meletakkan niat di dalam hatinya untuk menunaikan ibadah haji, untuk menunaikan ibadah umroh, walaupun dia tidak mengerti kapan akan berangkatnya, tetapi belum sempat dia berangkat ke tanah suci, keburu mau datang mengambilnya, seperti jenengan tadi itu Pak, keburu mau datang menjemputnya, maka oleh Allah orang itu meninggal dalam keadaan membawa pahala haji, haji, haji. Disebutnya 3 kali. Berarti orang itu membawa pahala haji sempurna, padahal belum berhaji, tapi dia sudah berniat. Itu dahsyatnya niat. Maka bab niat ini seakan-akan separuh masalah agama. Itu tentang niat. Sehingga Bapak Ibu yang sampai hari ini belum punya bayangan kapan akan berangkat menunaikan ibadah haji, kapan akan berangkat menunaikan ibadah umroh, itu hendaklah berniat. Sudah belum? Yuk, saya kasih waktu 5 detik. Jenengan pejamkan mata lalu berniat untuk berhaji dan berumroh, walaupun orang ngerti punya duit, tidak punya duit, mau berangkat kapan? Yuk, 1, 2, 3. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai belum? Apa niatnya? Haji dan umroh.
Clear ya? Maka kalau nanti pulang dari pengajian jenengan didatangi malaikat maut, tenang-tenang saja, wis bawa pahala haji. Bahkan hajinya itu disebut oleh Rasulullah 3 kali, berarti pahala hajinya sempurna. Loh, lanjut dengan ngeyel lah. Ya memang cuma niat no, Pak. Wong keburu malaikat maut dateng kok. Ya niat kau no, Pak. Mudah-mudahan jenengan nanti berangkat duluan. Maksudnya ke tanah suci. Jangan meninggalnya belakangan aja, Bu. Ya, berangkat dulu aja. Nah, yang sudah jadi Pak Haji Bu Haja itu yang duluan. Mana Pak Haji Bu Haja? Nah, itu yang duluan aja dipanggil oleh malaikat maut. Yang belum belakangan aja. Jangan sudah belum, Pak. Ah, wes belakangan jenengan. Lagi mau permohonan apa? Kan hamba itu isinya ud'u rabbakum tadarru'a wa khufya. Isinya orang beriman itu doa. Permintaan. Yang penting mintanya bukan ke yang subur. Mintanya bukan kepada eyang Darmo Gandul, mintanya bukan eyang kepada eyang Gatoloco, tapi mintanya kepada Gusti. Itu istimewanya Islam, Bu, bahwa niat itu sudah dihitung sebagai pahala kebaikan. Kalau belum sempat dilaksanakan keburu jenengan meninggal, maka dihitung sebagai pahala sempurna. Maka ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, nek ngene modelnya sing masuk surga ya Utsman bin Affan. Wong Utsman itu yang bangun masjid di mana-mana. Lah kami yang tidak punya uang iki terus piye? Kata sahabat. Maka kata Nabi, ya sudah, kamu berniat saja pengen bangun masjid. Ya Allah, anugerahkan kepada kami sumber rezeki. Kalau nanti kami sudah punya rezeki yang relatif banyak, kami berniat membangun masjid. Mau niat tau, Pak? Belum sempat duitnya banyak, mati. Maka kata Rasulullah, orang itu sudah diberikan ganjaran membangun masjid. Oh gitu, Pak. Wes rasa dibantah, Pak. Wes diterima mawon. Ngono, Pak. Ya lah, diterima aja. Wes pokoknya niat. Pokoknya berniat baik itu gratis. Maka lebih banyak berniat baik lebih baik. Kata Imam Al-Ghazali, an-niyatu mir'atun. Kalau orang niatnya baik, nanti pikirannya jernih, hatinya jernih. Kalau pikirannya jernih, hatinya jernih, pasti nanti langkah kaki, perbuatan tangannya itu jadi baik karena niatnya baik. Tapi kalau niatnya rusak, niatnya buruk, nanti otaknya buruk, hatinya buruk, perbuatannya jadi buruk. Itu hebatnya niat. Maka berniatlah jadi istri yang solehah. Oh, amin itu ya, langsung kencang beliau langsung amin. Gimana istri yang solehah 1 bulan yang lalu, Bu? Oh, lupa toh? 1 bulan yang lalu saya ngisi di sini. Istri yang baik itu istri yang mana? Lah, lupa toh? Ya pancen ngaji yang ngono. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Baru 1 langkah keluar dari masjid, Bu, apa materi pengajian ini? Mbok, paling diingat konsumsi ini arem-arem. Materi pengajian, ya mbok, ya ora apa-apa. Pancen ngaji itu ya masuk keluar. Ya memang gitu. Yang penting waktunya ngaji ya ngaji. Wes gitu aja. Kalau ndak dapat ilmunya, dapat berkahnya. Dibuat hatinya menjadi tenang, urusan keluarganya dimudahkan, dan hidupnya nyaman. Syukur-syukur dapat ilmu, alhamdulillah. Minimal ilmu tentang niat. Pokoknya yang penting niat. Niat berangkat nopo ibadah haji dan umrah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah berniat kepada Allah, 1 bulan yang lalu materinya nopo jenengan, lalu matur kepada Allah berapa kira-kira harga ibadah haji dan umroh. Wes materi bulan yang lalu udah saya sempilkan, materi bulan yang lalu, termasuk jadi istri yang solehah, berniat jadi istri yang adil atau istri yang muhsin, Pak.
Jenengan kemarin milih yang muhsin apa yang adil? Kalau istri yang adil itu Pak, jenengan minta dikasih, nah itu namanya adil. Bu, minta teh, siapin teh, adil istrinya. Kalau istri yang muhsin itu belum minta sudah dikasih. Ayo Pak, pengen yang mana Pak? Minta baru dikasih, nopo belum minta sudah? Oh, malah yang di luar bilang, oh minta wae ndak dikasih Pak Ustaz. Maka berdoa jenengan dikasih oleh Gusti Allah istri yang muhsin. Belum minta sudah dikasih. Oh enggak ya? Ini suaranya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berniat itu poinnya. Dan tadi Bapak Ibu sudah meniatkan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, karena niatnya sudah dijatuhkan, Bapak Ibu mau melaksanakan ibadah haji dan umrah, sekarang diikrarkan dalam bentuk doa. Yuk baca bareng-bareng. Mudah-mudahan bulan Desember jenengan sudah berangkat umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna biziaratil Makkatil Mukarramati wal Madinatil Munawwarati birahmatika ya arhamar rahimin. Pokoknya spesial doa ini di bulan-bulan haji dibaca terus. Nanti keluar dari bulan haji baca doa yang lain. Allahumma rzuqna biziaratil Makkatil Mukarramati wal Madinatil Munawwarati birahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Jadi niat jatuh kepada doa. Ingat ya, niat jatuh kepada doa. Itu urutannya. Niat dulu, nanti jatuhkan kepada doa. Nah, kalau sudah dijatuhkan kepada doa, turunkan lagi. Menjadi apa? Mengetahui, memahami amalan orang menunaikan ibadah haji untuk menjadi amalan khusus kita di bulan-bulan haji. Jadi walaupun kita tidak berhaji, tapi amalannya orang menunaikan ibadah haji kita hidupkan. Apa tuh amalan orang yang menunaikan ibadah haji? Yang pertama, al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja. Ini udah saya jelaskan 1 bulan yang lalu, kecuali udah lupa. Yang pertama apa? La rafasa wala fusuqa wala jidal. Yang pertama la rafas, jangan judul ngerumpi bulan-bulan haji. Ngomongin orang jangan dulu. Ngomong yang nyeleket jangan dulu. Jangan dulu, Bu. Sampai selesai bulan haji. Selesai bulan haji mulai lagi kita ngerumpi, Bu. Oh? Atau diteruskan tidak, alhamdulillah. Tapi bulan-bulan haji jangan. Lisan ini dipakai untuk yang baik-baik saja. Jangan ngomongin orang, jangan ngerumpi. Yang kedua, wala fusuk, jangan berbuat dosa. Yang ketiga, wala jidal, jangan ngegas. Bu, jangan ngegas. Jenengan dengan suami yang ngegas dulu, jenengan nopo istri, nopo suami, Bu. Oh, suami toh. Oh, sopo Pak? Istri. Oh. Maka berhenti ngegas, ya, berhenti ngegas. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Di bulan-bulan haji belajarlah Bapak Ibu untuk banyak-banyak berbuat baik. Berbuat baik itu macam-macam, Je. Senyum kepada orang itu berbuat baik kok. Assalamualaikum berbuat baik. Membantu orang ngangkatkan barang itu berbuat baik. Jenengan punya lombok di rumah, Bu, kalau jenengan butuh sambal monggo metek lombok sak senengin jenengan. Yang penting jangan dibawa ke pasar untuk dijual, Je. Pokoknya ambil sesuai nopo kebutuhan jenengan. Nih mau nyambel ya paling 5-6 ambil. Itu namanya berbuat baik. Ada kita punya rezeki harta, ambil sebagian, belikan sesuatu, aturi kepada tetangga, itu berbuat baik. Ada pengajian,
napa bersih-bersih, kemudian nganterin konsumsi, itu berbuat baik. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Setiap perbuatan baik kalian di bulan-bulan haji akan mempercepat panggilan Allah Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji dan umroh. Berbuat baik. Ya, berbuat baik apa saja. Intinya berbuat baik itu memberikan manfaat senang kepada orang lain. Ya, nyapu tiap pagi depan rumah itu berbuat baik. Berbuat baik juga pada diri sendiri. Ya, namanya kullu sulama minan nasi alai sadaqah. Waktunya ngantuk, mata ini dibawa tidur, jangan dipaksa melek. Kita dolim sama mata. Wong ngantuk kok diajak, ya ditidurkan. Wong kesel kok masih diajak kerja, ya diistirahatkan. Sudah itu, intinya banyak-banyak berbuat baik. Yang ketiga, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Banyak-banyak zikir kepada Gusti Allah. Fadhkurullah, banyak-banyak zikir. Salat itu zikir, ngaji itu zikir, astaghfirullahaladzim itu juga zikir. Maka salatnya di bulan-bulan haji dibuat tertib. Ini perlu ditambah sholat duha, ditambah sholat tahajud, ditambah sholat tasbih, ditambah sholat hajat. Sholat hajat itu jenengan niat ibadah haji dan umroh, lalu jenengan sholat Allahu Akbar, ya Allah, khusus doanya mohon mudahkan saya haji dan umroh, sampai pakai sholat. Namanya sholat hajat. Sholat karena kita punya permintaan khusus kepada Allah, maka dibuat sholat. Kalau Bapak Ibu punya permintaan khusus untuk anak yang sedang opnam di rumah sakit, jenengan sholat dulu 2 rakaat. Minta putranya diberi sehat. Suami jenengan opnam, tidak sembuh-sembuh, sholat 2 rakaat. Ya Allah, mohon ya Allah suami saya disembuhkan. Nah, itu namanya sholat nopo hajat. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Tsumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Banyak-banyak beristighfar. Ini khusus berarti bacaan. Astaghfirullahaladzim. Penjelasan tentang keutamaan orang istighfar sudah pernah dan beberapa kali saya jelaskan di tempat ini. Kecuali lupa. Maka tidak perlu saya jelaskan lagi. Banyak-banyak istighfar. Pegang tasbih. Kalau memang dengan tangan, kalau dengan tasbih membuat kita semakin senang, istighfar. Empat itu saja. 4 itu saja. Walaupun ada satu lagi, Deng. Ada satu lagi, 5 berarti. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Kalau kalian punya pekerjaan, maka nothing tulus, senang-senanglah bekerja. Dibuat senang bekerjanya itu. Tidak ada dosa bagi kalian di bulan-bulan haji untuk bertebaran di muka bumi cari rezeki. Maka khusus di bulan-bulan haji kalau jenengan bekerja sing apa? Sing semangat. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan belum keluar dari 2026 Bapak Ibu sudah berangkat menunaikan ibadah haji. Mari kita baca talbiyah kita masing-masing. Kira-kira ustadznya diajak apa enggak ya? Tolong ketua takmir dikoordinir ya. Mana ketua takmir? Tolong didaftar. Bulan Desember yang mau berangkat umroh nanti dipandu langsung oleh ketua takmirnya. Bareng-bareng Pak. Nek perlu ndak usah pakai travel. Wong undang-undangnya udah boleh kok, ndak usah pakai travel. Tapi kalau belum bisa ya pakai travel. Cari yang kira-kira bisa memberikan kemudahan untuk jenengan. Nanti bareng-bareng mawon. Bareng-bareng aja. Nanti terus dibuat pengajian di pelataran Masjid Nabawi. Gitu. Nah, terus yang ngisi pengajian siapa? Enggak, yang penting jenengan aja berangkat. Sekaligus saya ini pamitan juga mau berangkat. Jadi mungkin bulan depannya lagi, enggak tahu Juni udah pulang belum ya. Saya berkat doa panjenengan semuanya, karena doa Allahumma rzuqna itu jenengan amini, ternyata kabulnya doa itu ke saya. Mohon maaf loh Bu, ini mohon maaf loh. Insya Allah tanggal 11 saya sudah masuk Dono Hudan.
Tanggal 12 jamaah haji yang lain datang, tanggal 13 saya terbang ke tanah suci. Monggo jenengan doakan mudah-mudahan saya diberi kelancaran, sehat walafiat, asam uratnya ndak kambuh. Asam urat Pak, ini asam urat. Mudah-mudahan tidak kambuh. Mudah-mudahan setelah saya pulang nanti dari menunaikan ibadah haji, gentian Bapak Ibu yang nanti berangkat umroh. Syukur-syukur bulan Desember. Pokoknya lihat nanti bulan Oktober. Oktober. Kalau Bapak Ibu oleh Gusti Allah dikasih rezeki lebih dari biasanya, dan kelebihan itu ternyata setara dengan ongkos ibadah umroh, tolong jangan ditunda-tunda, langsung berangkat umroh. Sebab ciri-ciri doa jenengan itu nanti dikabulkan, rezeki jenengan oleh Gusti Allah itu dibuat lancar. Tapi orang kalau sudah pegang uang banyak nanti eman, dan dia tidak berangkat, padahal oleh Gusti Allah sudah diijabahi doanya. Maka kalau sampai ibu-ibu bulan Oktober atau bulan Agustus, September, Oktober, rezekinya oleh Gusti Allah sudah dimudahkan lebih dibandingkan tahun yang lalu, dan kelebihannya itu senilai ibadah umroh, kok jenengan tidak berangkat, Allah akan buat perhitungan. Mungkin bisa jadi rezeki itu akan diambil lagi oleh Allah. Maka saran saya, tengok nanti rezeki jenengan di bulan apa? Mulai Agustus, September, Oktober, November. Kalau jenengan di bulan-bulan itu rezekinya apa? Aku kurang ngerti 4 bulan ini kok rezeki ini. Ternyata setelah dihitung-hitung kelebihannya itu setara dengan nilai umroh. Jenengan wis ora usah mikir sing macam-macam. Ora usah mikir yang lain-lain. Ini karena doa saya dikabulkan oleh Allah, saya berangkat. Berangkat aja dulu. Insya Allah dengan cara berangkat nanti minta lagi dengan Allah di Al-Makkah Al-Mukarramah agar rezeki jenengan ditambah lagi. Itu rumusnya aja. Tapi kalau jenengan sudah dikasih kelebihan rezeki, kok masih tetap rock'n'rollan ndak berangkat, naudzubillah min dzalik. Berarti jenengan ikut dolim sama Gusti Allah. Nggak boleh, jangan. Gitu ya Pak. Sama juga jenengan bilang sama putra-putri jenengan. Putra-putri, nah kata Pak Ustadz, nek kamu bulan Agustus, September, Oktober, kok Gusti Allah memudahkan rezekimu lebih besar dibanding dengan tahun yang lalu, dan besarnya senilai ibadah umroh, itu kelihatannya rezeki ibumu untuk kamu berangkatkan umroh. Paham apa enggak, Bu? Anak kandung loh yo, jangan anak tetangga, anak kandung jenengan. Karena jenengan itu dikabulkan doanya bisa lewat rezeki jenengan, rezeki istri, atau rezeki anak-anak. Maka tolong disampaikan, itu salahnya jenengan tidak bawa anak ke sini. Mana anak jenengan sekarang? Tidak ada toh? Maka kasih tahu. Nah, aku tadi di pengajiannya Pak Ustadz wis berniat untuk umroh, tapi ibu belum punya. Nanti mudah-mudahan rezeki ibu, rezekimu dimudahkan oleh Allah. Kata Pak Ustadz, kalau Agustus, September, Oktober, November, rezeki ibu atau rezekimu oleh Allah kok dimudahkan, dilancarkan, dan lebih banyak dibanding tahun yang lalu senilai harga umroh atau lebih, itu berarti keluarga itu diminta untuk berangkat umroh. Apakah ibunya dulu ataukah suami istri? Berangkat mau. Bisa dipahami Pak, Bu? Saya kira cukup ya materi saya sampai di sini. Saya kira jelas ya. Jelas ya? Oke, selamat ketemu 3 bulan yang akan datang. Saya mohon doanya ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran, karena doa jenengan mungkin lebih istijabah daripada doa saya. Kenapa? Biaya umroh itu 30 juta Pak. Terus jenengan minta sanggup, yo 40 wes rapopo. Sanguni berapa jenengan mau minta? Ya jangan mau ongkos umroh tok, yo minta sangu no. Mosok di sana nanti poso. Sanguni berapa Pak? Yo jangan ndak tahu nih berangkat umroh sanguni minta berapa? Yo minta 10 juta, berarti total jenderal 50.
Saya kira gitu Pak, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna bi ziyaratil Makkahil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar, mudahkan semua ya Allah orang yang duduk di majelis taklim ini ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah, berikan kesehatan kepadanya ya Allah, dan mudahkan sampai ke tanah suci-Mu ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah. Allahumma rzuqna bi ziyaratil Makkahil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.